Korea kita relatively tidak sejauh hubungan kita dengan Malaysia ya, karena Korea itu 50. Jadi dengan Korea cukup berkembang kita. Ya, kita dulu pada awalnya dengan Korea biasa-biasa aja, tapi sekarang mereka leading ya. Khususnya kamu tahu bahwa Korea, Jepang, Cina itu kan negara Asia Timur yang bersaing. Siapa yang leading di antara tiga negara itu? Ya, 4 dengan Cina ya. Cina, Korea, dan Jepang. Yang leading yang pertama kan Jepang. Ya, karena Jepang pernah jajah mereka itu. Ya. Jadi Jepang sudah lebih dulu settle. Baru kemudian Korea mengikut, baru Cina dari segi ekonomi dan industri. Ya, dengan Korea termasuk besar atau pesat kemajuan hubungan bilateral kita dan perdagangan, khususnya perdagangannya. Kamu bisa lihat nanti jumlahnya berapa kita. Siapa yang in favor untuk trade balance-nya. Ya, kalau nggak salah kurang lebih sama itu. Kita juga, cuman industrinya mereka banyak menguasai di Indonesia. Itu terutama paling tidak 20 tahun terakhir. Ya. Jadi luar biasa teknologi Korea. Kalau kita lihat Korea itu dulu ekonominya pada tahun 50-an mungkin masih di bawah kita. Tapi setelah mereka sedikit mawas diri, efisiensi, dan etos kerja yang luar biasa, mereka jadi leading. Ya, sama dengan Cina. Itu jauh di bawah kita. Ya, tahun 50-an, 60-an, tapi sekarang udah leading. Nah, itu bilateral kita tetap bagus dengan Korea. Ya, keistimewaan negara Asia Timur ini, etos kerjanya luar biasa. Budaya, diplomasi budaya itu adalah salah satu cara yang efektif untuk promosi. Tapi bahasanya sulit kalau menurut pendengaran saya. Tapi kok orang Indonesia, anak muda Indonesia kok senang gitu ya. Karena sekarang dimudahkan, dia ngomong teksnya udah bisa bahasa Indonesia. Jadi ada korelasi antara budaya dengan perkembangan teknologi. Jadi ini membuat handicap budaya itu pun bisa langsung diatasi kalau itu menarik ya. Jadi budaya tadi adalah budaya disebut kalau dalam itunya namanya cultural diplomacy. Ya, tapi kita bisa melakukan hal itu dengan apa? Ya kayak budaya kita juga exchange of cultural. Ya, jadi pertukaran pemuda. Dan dari situ nanti bisa datang, oh mahasiswa kita welcome ke Korea, mahasiswa Korea welcome ke kampus kita atau apa. Itu part of cultural diplomacy. Ya, menarik. Diplomasi yang budaya itu bisa melalui makanan, bisa melalui tari, peradaban lain. Karena manusia ingin bersahabat. Tahu kita ingin bersahabat, bukan ingin musuhan kan? Itu prinsipnya, itu bersahabat. Fokus utamanya apa? Kebijakan luar negeri Korea Selatan ke Indonesia. Nah, dasarnya adalah yaitu tadi kebijakan luar negeri atau politik luar negerinya. Kalau nggak salah kan kalau politik luar negerinya itu tetap ya keamanan nasional, terus kemudian ada perdagangan atau hubungan yang baik dengan negara tetangga. Terus kalau nggak salah juga Korea Selatan itu juga memfokuskan pada isu-isu global, kemudian memfokuskan pada kerjasama ekonomi. Jadi itu juga sama, juga diterapkan ke Indonesia. Artinya melihat bahwa Indonesia itu sebagai partner yang cukup signifikan gitu ya, karena selama ini juga hubungan Indonesia dengan Korea Selatan pun cukup baik ya.
apa, meskipun di sisi lain Indonesia kan juga memiliki dukungan dengan memberikan dukungan dalam artian di sini ada kerjasama dengan Korea Utara, tapi bukan berarti kemudian membatasi hubungan dengan Korea Selatan gitu ya. Nah, Korea sejauh ini kalau kita lihat di bidang pertahanan pun kita bisa melihat ada kerjasama pertahanan karena antara keduanya, bukan hanya untuk alutsista, tetapi juga ada kerjasama latihan bersama, itu juga ada gitu. Sehingga kalau di sini keamanan nasional itu juga bisa dikategorikan di situ. Artinya ketika bicara keamanan dengan kerjasama di bidang alutsista, terus juga latihan bersama, itu juga bagian dari situ. Artinya untuk menjaga keamanan regional ya. Karena mau nggak mau kan dengan kerjasama seperti itu ada implikasinya. Implikasinya adalah itu tadi wilayah di Asia paling enggak itu sudah erat gitu ya, keamanan di Asia udah terjaga gitu. Terus di bidang lain, kalau tadi ada isu global juga menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Korea Selatan secara umum. Nah, di sini juga sama, dengan Indonesia juga sama. Jadi ada bidang-bidang ketika bicara isu global, misalnya lingkungan. Kalau kita lihat di Indonesia itu ada beberapa kota atau sister city yang kemudian dengan beberapa kota di Korea. Jadi dengan Seoul, kemudian di Busan, kota apa lagi saya lupa namanya. Jadi ada beberapa kota yang kemudian menggalin sister city di situ. Dan itu bukan hanya antara pemerintahan, tetapi juga memfokuskan pada bidang-bidang tertentu. Jadi misalnya lingkungan hidup ada pengolahan limbah. Kayak di KI itu juga ada pengolahan limbah dengan Seoul gitu ya. Artinya bukan hanya government di tingkat atas, tapi juga sampai ke tingkat pemerintahan daerah gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di bidang sosial budaya ya kita sudah tahu ya ada KCC gitu ya, dan itu menjadi fokus utama. Artinya kalau kita lihat diplomasi publik dan diplomasi budaya itu menjadi hal yang cukup signifikan di kebijakan atau politik luar negeri Korea Selatan. Dan itu bukan hanya di Indonesia ya, artinya itu kalau kita lihat di Amerika Serikat juga sama, terus kemudian di beberapa negara Eropa juga sama. Jadi kita memang menjadi itu dan menjadi bagian dari hal yang digariskan dalam politik luar negerinya. Nah itu fokusnya di Indonesia juga sama. Apalagi kalau di Indonesia kan penggemar budaya Korea juga cukup banyak, cukup besar gitu. Terus kalau nggak salah itu namanya bukan lagi strategic partner, tapi sebenarnya kalau nggak salah spesial atau apa gitu, ada tambahan special strategic partnership atau apa. Jadi ada hal yang khusus gitu ya, karena melihat memang ya sekali lagi karena budaya itu justru ya budaya yang cakupannya bukan hanya budaya yang populer, tapi juga misalnya pendidikan, kesehatan, budaya lingkungan, itu yang kemudian semakin mempererat hubungan itu gitu. Dan di sini kita lihat bukan Indonesia tidak hanya menerima gitu ya, tetapi juga memanfaatkan itu, karena beberapa riset itu juga dilakukan antara Indonesia dengan Korea Selatan di tingkat universitas juga sama. Artinya di sini kalau bicara karena kalau kerjasama atau hubungan bilateral kan ada simetris dan asimetris ya. Ini bisa dikatakan juga simetris, sudah simetris gitu. Artinya kita tidak hanya sebagai konsumen gitu ya. Terus di bidang perdagangan ya cukup signifikan juga ya. Indonesia tuh menjadi pasar yang cukup signifikan, terutama melalui budaya itu, budaya pendidikan gitu ya. Apa lagi? Kayaknya yang kurang deh. Itu kalau nggak salah itu ya, kok ada ada special strategic partnership untuk prosperity atau apa gitu kan. Itu coba dicari, karena ada kata-kata prosperity-nya. Yang aja kalau prosperity itu apa sih? Kesejahteraan ya. Ya itu ada kata-kata itunya kalau nggak salah, kerjasamanya tuh. Langsung ke pertanyaan terus langsung saya kedengaran.
dengan Turki, dengan apa itu ya ada strategic partnership. Cuma kalau nggak salah kalau yang Korea itu ada special gitu. Dan itu kalau lihat prosperity-nya itu co-prosperity. Itu yang kemudian sepertinya membedakan. Nanti bisa dieksplor lagi gitu ya. Pernah baca sekilas itu ada co-prosperity-nya itu. Jadi kalau tadi apa yang gini, sekarang ini kan perubahan lingkungan juga berpengaruh ya. Lingkungan artinya di sini kalau kita lihat budaya-budaya populer kan sekarang banyak diminati gitu, dan itu kemudian turut mendorong orang kemudian aware terhadap itu. Jadi ada pergeseran juga di lingkungan global yang tidak hanya melihat bahwa ekonomi itu hanya aktivitas perdagangan yang konvensional ya, konvensional barang dan jasa gitu, tapi juga perkembangan dari barang dan jasa itu sendiri, termasuk kalau kita kan kemudian kenapa Kementerian Perdagangan dan ekonomi kreatif gitu ya. Nah itu juga bagian dari situ, ada pergeseran ke situ. Jadi aktivitas ekonomi kreatif itulah yang kemudian menjadikan itu tadi perannya menjadi meningkat gitu. Jadi dunia itu juga sudah mengalami perubahan seperti itu. Jadi kalau tadi budaya cukup signifikan ya, maksudnya cukup signifikan kemudian menjadikan hubungan Indonesia dan Korea Selatan meningkat karena budaya itu kemudian ada keinginan untuk mempelajari. Memang sih kelihatannya kita banyak yang kita maksudnya orang Indonesia banyak yang pengen belajar Korea gitu ya, belajar ke sana, belajar budayanya. Padahal ya tapi terus dia Korea tapi ini ya terpaku. Dia keturunan ini pernah tinggal di Indonesia gitu, terus Nona Rosa atau siapa itu pernah itu kan juga sama tuh, dia pernah kuliah di Indonesia di UGM atau mana kalau nggak salah. Nah itu kan juga terus dia bikin vlog, terus juga budaya-budaya Indonesia dia kenalkan gitu ya. Itu ya itu bagian dari people to people sebenarnya, karena melihat bahwa ketertarikan itu yang mengembangkan adalah people-nya gitu kan, bukan hanya dari pemerintahnya. Jadi cukup signifikan. Pada akhirnya kemudian mendorong untuk pendidikan itu, mendukung itu, bukan mendukung itu ya, karena dia terus jadi belajar bahasa Indonesia, jadi belajar budaya Indonesia, jadi tertarik dengan pendidikan di Indonesia, jadi sebaliknya gitu. Jadi ya itu kalau dikatakan tadi spesial dan co-prosperity-nya mungkin itu, mungkin saya katakan mungkin karena memang kalau nggak salah itu ya ada co-prosperity-nya.